Nama acara kita ini adalah Ruhani Khazain. Ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin sedikit diberikan penjelasan sedikit mengenai apa sih Ruhani Khazain itu. Baik. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu Ruhani Khazain, mungkin perlu ditarik sedikit ke belakang mengenai sedikit background untuk menjelaskan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah. Beliau memiliki 4 misi. Di antaranya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan orang-orang, lalu mengajarkan ilmu dan kitab ini adalah Al-Quran, dan juga mengajarkan hikmah. Lalu pada penggalan ayat selanjutnya nih di dalam surah Al-Jumu'ah ini, wa akharina minhum lama yalhaqu bihim. Di situ ada nubuatan bahwa akan diutus kembali. Nah, Rasulullah SAW ini akan diutus untuk kedua kalinya, tetapi bukan beliau sendiri yang diutus, melainkan penggenapannya sebagaimana keterangan-keterangan di dalam hadis itu tergenapi oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi diutus oleh Allah Taala mengemban 4 tugas tadi dalam ayat tersebut, maka Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pun sebagai penggenapan dari kedatangan kedua kali Rasulullah mengemban 4 tugas yang sama, yaitu tadi untuk membacakan ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan orang-orang, kemudian mengajarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran dan hikmah. Salah satu cara untuk mengajarkan, menyampaikan kepada orang-orang mengenai 4 hal tadi ini adalah dengan beliau begitu banyak menulis. Nah, beliau begitu banyak menulis buku-buku. Nah, saking banyaknya buku, beliau menulis sampai lebih dari 80 buku. Nah, ada 89 buku. Kemudian ke-89 buku ini dikumpulkan di dalam satu kompilasi yang diberi nama Ruhani Khazain. Jadi kalau tadi ditanya apa itu Ruhani Khazain? Ruhani Khazain itu adalah kompilasi, kumpulan dari buku-buku yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud semasa beliau hidup, yang dalam edisi terbaru itu terdiri dari 89 buku Hadrat Masih Maud. Nah, mungkin kalau dari sisi bahasa, ruhani itu artinya ruhani, khazain itu artinya khazanah ya, kekayaan. Nah, artinya Ruhani Khazain itu adalah kekayaan ruhani. Nah, seperti itu mungkin kalau secara singkatnya apa itu Ruhani Khazain. Nah, jadi Ruhani Khazain itu adalah kekayaan ruhani yang disajikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam bentuk tulisan-tulisan beliau. Artinya apa? Ini sangat-sangat penting sekali bagi kita semua. Karena apa? Di dalamnya ada kekayaan ruhani. Siapa yang ingin meraih kekayaan ruhani, ingin mendapatkan kemajuan di dalam hal ruhaninya, ya disinilah terdapat khazanahnya, kekayaan-kekayaannya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali buat kita semua. Oh, iya. Jadi mengenai buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam ini juga saya pernah membaca salah satu sabda beliau. Ya. Dia menyebutkan bahwa warga jemaat gitu, yang tidak membaca buku beliau sekurang-kurangnya 3 kali, maka di dalam dirinya terdapat ketakaburan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya seperti apa? Ya, jadi memang betul Hadrat Masih Maud menyampaikan siapa yang tidak membaca sekurang-kurangnya 3 kali, maka di dalam dirinya terdapat unsur takabur lah gitu, seperti itu ya. Kenapa? Bagaimana kaitannya sebenarnya? Jadi sebagaimana tadi disebutkan, Hadrat Masih Maud telah memberikan kepada kita sebuah khazanah kekayaan untuk kemajuan rohani kita, kemajuan akhlak kita, yaitu di dalam buku-buku beliau ini. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam sebuah syair, wo khazain jo hazarong salse mad punte ab me detahu agar koi mile umidwar. Jadi beliau menawarkan kepada kita semua di situ kan. Jadi beliau menyampaikan, jadi khazanah, kekayaan yang sudah ribuan tahun terpendam, ab me detahu kata beliau. Sekarang aku memberikannya agar koi mile umidwar. Jadi siapa yang mau? Dan beliau di sini menawarkan khazanah kekayaan ruhani yang tidak didapati di tempat-tempat lain. Beliau menulis tulisan-tulisan mengenai akhlak, mengenai Al-Quran, keindahan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah kekayaan yang tidak kita jumpai di tempat-tempat lain. Beliau menawarkan kepada kita, silakan ambil kekayaan ini. Nah, lalu kita yang ditawari oleh beliau kekayaan ini tidak memperdulikan atau tidak menoleh ke arah itu, tidak membacanya. Ya, maka kita bisa dibilang di satu sisi kita ini orang yang lemah, membutuhkan untuk ilmu, untuk kemajuan rohani kita butuh ilmu, butuh panduan, tapi kita tidak menaruh kepedulian terhadap hal itu. Nah, maka disitulah disebut takabur atau sombong. Hadrat Masih Maud memberikan kepada kita tidak menerima. Oleh karena itu dikatakan ada unsur ketakaburan. Nah, seperti itu sih sebetulnya kaitannya. Saya juga pernah baca juga satu sabda lain ya dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Di situ beliau menyebutkan bahwa sahabat-sahabat beliau sekurang-kurangnya harus membaca buku beliau 1 kali. Gitu. Karena di dalam buku-buku itu terdapat ilmu. Dan dengan ilmu itu akan timbul kekuatan. Dan dengan kekuatan itu akan timbul keberanian.
Ya betul, memang Hadrat Masih Maud kan dalam salah satu sabdanya beliau menuliskan tadi sekurang-kurangnya 1 kali ya harus membaca. Beliau menyampaikan ilm ek takat hai, ilmu adalah sebuah kekuatan. Nah kemudian takat se syaja'at faida hati, dengan kekuatan terciptalah keberanian. Nah jadi ini sabda Hadrat Masih Maud SAW. Banyak sekali mungkin contoh-contoh orang yang mendapatkan keberanian dengan membaca buku Hadrat Masih Maud. Mungkin ada contohnya dari Bapak dong? Oh ya, saya juga ingat cerita seorang Ansor dari Surabaya. Jadi beliau ini orang yang sangat suka sekali bertablik. Ya. Dan penjelasan beliau itu ketika bertablik sangat luar biasa. Gitu. Padahal kalau kita lihat latar belakangnya, itu sangat sederhana, gitu. Bukan orang yang berpendidikan, gitu. Dan pekerjaan beliau hanya seorang tukang pijit, gitu ya. Tukang pijit. Tapi ketika beliau memberikan penjelasan itu sangat luar biasa dan begitu berbobot, gitu ya. Berbobot, ya. Nah, jadi pernah ada seorang khudam yang tanya, ini Pak, gimana resepnya masih kok bisa seperti itu? Jawaban beliau sederhana. Saya baca setiap hari. Saya membaca buku Hadrat Masih Maud alaihissalam sekurang-kurangnya 20 halaman. 20 halaman, luar biasa. Setiap hari. Kurang-kurangnya setiap hari. Setiap hari. Jadi yang benar sabda beliau ini bahwa ilmu itu memberi kekuatan dan kekuatan akan menimbulkan keberanian. Ya, dan memang sebagaimana kita tahu Hadrat Masih Maud alaihissalam itu kan beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tulisan-tulisan beliau di sanalah gudang ilmu, gitu ya. Dan beliau telah membuktikan tadi bahwa dengan sering membaca buku-buku Hadrat Masih Maud, maka beliau mendapatkan ilmu yang sebenarnya, sehingga dengan ilmu yang dimiliki itu tadi dalam berdiskusi mungkin ya, dalam bertablik pun berani ngobrol, berani berbincang, berani bertablik kepada orang karena paham, karena tahu ilmunya, karena sering membaca. Fondasi untuk bisa bicara dengan orang lain. Nah, itu mungkin makna dari sabda Hadrat Masih Maud sekurang-kurangnya 1 kali, karena di dalam buku-buku ini ada banyak ilmu. Ketika kita dapat ilmu itu, kita dapat kekuatan, kita punya keberanian untuk ngomong dengan orang, untuk berbicara dengan orang, untuk bertablik, untuk berdiskusi ya. Mungkin itu satu sisi. Jadi kita juga mungkin bisa melihat ya dari sisi yang lain bahwa bagaimana buku-buku tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini begitu utama, begitu penting. Kita bisa melihat dari satu sisi mungkin. Karena ini adalah buku Ruhani Hazain, kumpulan buku-buku Hadrat Masih Maud ini bukan ditulis oleh manusia biasa ya, tapi ditulis oleh seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, oleh seorang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu buku-buku karya beliau ini memiliki satu keutamaan. Ya karena yang ditulis oleh bukan orang sembarangan. Mungkin ada lagi keutamaan yang lain dari sisi yang lain. Ya, padahal kalau kita melihat sejarah riwayat hidup beliau, saya mendapati bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau tidak pernah mendapatkan pendidikan formal 1 hari pun. Ya, tidak pernah masuk ke sekolah gitu ya, seperti halnya orang-orang kita di sini ada pendidikan SD berjenjang ke SMP, ke SMA. Beliau tidak pernah mendapatkan pendidikan formal sekalipun. Satu hari pun tidak pernah. Jadi pendidikan yang beliau dapatkan hanyalah melalui guru-guru privat yang diundang ke rumah. Jadi di dalam riwayat diceritakan bahwa pendidikan yang beliau terima adalah dari guru-guru privat itu yang mengajarkan dasar-dasar bahasa Arab, dasar-dasar bahasa Farsi, kemudian Al-Quran dan terjemahan. Itu saja gitu ya. Ya, artinya memang di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana seseorang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal 1 hari pun beliau tidak pernah masuk ke suatu sekolah perguruan tinggi, tetapi bagaimana beliau bisa menulis sebuah buku, bukan sebuah, banyak sekali buku. Nah, oleh karena itu di sini menggambarkan bahwa memang ada bantuan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang tidak belajar secara formal tapi bisa membuat karya-karya yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Kemudian ada sisi yang lain mungkin ya. Kalau kita kembali kepada sejarah ya, kita melihat Hadrat Masih Maud ketika beliau menulis buku-buku ini yang dikumpulkan sekarang dalam Ruhani Hazain, beliau kan menulis di Kadian ya. Kadian itu adalah sebuah kampung mungkin kecil ya. Itu jauh, saya pernah ke sana, ke Kadian. Di sana jauh dari keramaian kota, apalagi pada masa itu. Pada masa Hadrat Masih Maud tahun 1880 pertama kali beliau menulis sering kali beliau menulis di situ. Itu adalah satu tempat yang jauh dari fasilitas-fasilitas. Kalau kita sekarang ini kan ada komputer, ada pena atau ballpoint untuk menulis. Kalau salah bisa di tip X. Kalau di komputer kita mengetik ada kesalahan, yaitu bisa di delete, dihapus, ganti dengan yang baru. Sangat mudah sekali. Begitu banyak fasilitas-fasilitas kita ya. Tapi kita bayangkan Hadrat Masih Maud saat itu, beliau harus menulis pun dengan pena yang dicelupkan, gitu kan. Sedikit-sedikit beliau menulis, tapi bayangkan bisa menghasilkan begitu banyak buku ya, begitu banyak karya-karya beliau. Artinya apa? Begitu besar perjuangan beliau dalam upaya untuk tadi menyebarkan misi apa yang diemban oleh Rasulullah SAW dan diemban kembali oleh beliau ini. Itu sangat luar biasa. Belum lagi keadaan panasnya dan lain sebagainya. Tidak ada zaman dulu itu kan tidak ada
kipas angin gitu, mungkin tidak ada AC, tapi beliau begitu tekun. Di sana sangat tergambar sekali bagaimana perjuangan beliau. Oleh karena itu mungkin sangat utama sekali nih buku-buku beliau. Dan kalau kita lihat itu dari segi sosok beliau gitu ya. Tapi dari sisi lain pun dari sisi buku-buku yang beliau tulis itu memiliki keunggulan yang sangat luar biasa saya lihat gitu ya. Pertama dari segi jumlah itu sendiri ya. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis sebanyak 89 buku gitu ya. Dan itu jumlah yang tidak sedikit gitu ya. Jarang orang yang mungkin menulis buku sebegitu banyaknya gitu ya. Sebegitu banyaknya. Iya, betul. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya jumlahnya yang banyak, tapi dari segi jumlah halaman pun banyak sekali. Gitu. Ada buku-buku beliau yang jumlah halamannya mencapai 500 halaman. Gitu. Bahkan ada juga yang lebih dari 500 dari itu bahkan. Dari segi ketebalannya juga ya. Itu jarang kita dapati gitu ya. Iya. Ya walaupun ada mungkin orang yang menulis cukup banyak buku, tapi mungkin kalau kita lihat halamannya hanya beberapa halaman gitu ya. Mungkin ada orang yang menulis buku yang tebal tapi dia hanya menulis satu atau dua buah buku. Gitu ya. Nah kemudian poin yang saya lihat sangat menonjol dalam buku-buku beliau adalah bahwa buku-buku beliau itu memiliki kandungan ilmu yang sangat luar biasa. Gitu ya. Jadi isinya ya dari segi konten. Dari segi kontennya sangat luar biasa. Gitu. Beliau kalau kita lihat buku-buku umum kan banyak yang isinya hanya menggambarkan ya masalah sehari-hari, ya, mungkin masalah peternakan atau masalah yang sepele gitu ya. Tetapi buku-buku beliau memiliki kandungan ilmu yang sangat berbobot. Gitu ya. Dalamnya beliau menjelaskan mengenai keunggulan Al-Quran, gitu ya. Kebenaran Al-Quran, keunggulan kemuliaan Rasulullah SAW, kemudian mengenai kebenaran agama Islam. Dan beliau menyertakan argumen-argumen yang bisa diterima oleh akal, gitu. Yang bisa diterima oleh semua agama, gitu ya. Bukan hanya diterima oleh satu kelompok atau kelompok tertentu, gitu ya. Tapi bisa diterima oleh semua orang sepanjang mereka mau berpikir, gitu ya. Itu poin yang sangat luar biasa. Artinya tiga hal ini juga semakin memperkuat bahwa buku beliau ini begitu utamanya ya. Tadi kita bisa melihat satu dari segi jumlahnya ya. Jumlah buku yang itu saya Hazrat Masih Maud itu 80 buku lebih, jarang orang yang menulis itu. Kedua dari segi halamannya ya. Halamannya pun ada yang 500, 600. Dan yang paling penting tadi yang ketiga yang dijelaskan bahwa dari sisi konten atau dari sisi isinya, bukan sehari-hari bahasan sehari-hari, sangat luar biasa. Dari sisi isi itu tadi, dari sisi isi itu sendiri mengenai isi buku beliau, Hazrat Masih Maud berulang kali ya, bukan hanya satu dua kali, berulang kali beliau menuliskan tantangan. Gitu. Nah, ini yang unik nih. Ini tidak kita dapati ya di dalam buku-buku yang lain. Belum pernah mendapati. Hanya khas dalam buku-buku lain orang yang menulis suatu buku kemudian memberikan tantangan ya kepada semua orang gitu. Siapapun yang mau untuk kalau kamu bisa coba tuliskan jawabannya. Itu tadi poin yang pertama gitu bahwa beliau memberikan tantangan kepada semua orang untuk siapa yang bisa menjawab buku saya ini. Nah, bukan hanya di situ, tapi poin yang kedua adalah bahwa beliau berani ya menawarkan hadiah gitu, bagi siapa saja yang bisa menjawab buku beliau ini, beliau akan memberikan hadiah kepada mereka. Gitu. Nah, kemudian setelah itu beliau menyampaikan bahwa tidak akan ada orang yang bisa menjawab buku beliau ini. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi setelah beliau memberikan tantangan, beliau menyatakan bahwa tidak akan ada orang yang bisa menjawabnya. Gitu. Nah, bahkan tidak sampai di situ saja. Pada akhirnya beliau menyatakan bahwa bukan hanya mereka tidak bisa menjawab, gitu ya. Bahkan Allah Ta'ala tidak akan memberikan taufik kepada mereka, tidak akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menulis, gitu ya, untuk menuliskan jawaban, gitu. Untuk menuliskan saja, Allah Ta'ala tidak akan memberikan taufik, gitu ya. Dan itu terbukti, gitu. Jadi kalau kita baca sejarah Hazrat Masih Maud alaihissalam, berulang kali, gitu ya, orang-orang yang menentang beliau menyatakan bahwa saya akan menuliskan jawabannya, gitu ya. Saya akan menjawab buku ini. Tapi pada kenyataannya tidak ada sanggup untuk menjawab. Tidak ada yang sanggup memberikan jawaban untuk itu. Artinya yang tadi ini adalah sesuatu yang sangat unik dan khas, hanya ada di dalam buku Hazrat Masih Maud ya. Ketika beliau menulis tadi 4 poin tadi, menyampaikan tantangan siapa yang bisa menulis maka tulislah jawabannya. Kemudian tidak sampai di situ tadi, kalau bisa menulis akan diberi hadiah. Terus yang ketiga tadi disebutkan tidak akan ada yang bisa menjawab. Bukan hanya tidak bisa menjawab, tetapi Allah Ta'ala tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk menulis. Dan dalam kenyataannya setiap tantangan yang beliau sampaikan itu sampai detik ini, sampai saat ini tidak ada satu orang pun ya yang bisa menjawab tantangan dari Hazrat Masih Maud. Ini sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat berani gitu kan, sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan jarang, tidak ada mungkin orang yang berani seperti itu. Dan ini pun menggambarkan bahwa bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau untuk memberikan kebenaran itu beliau begitu percaya diri karena memang ada dukungan Allah Subhanahu wa taala di situ ya. Keyakinan bahwa keyakinan beliau bahwa
ini mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Dan ini semakin menguatkan bahwa kita ini sebagai murid-murid beliau, murid Imam Mahdi, anggota jemaat, perlu untuk mengkaji, perlu untuk membaca sebagaimana sabda beliau tadi. Buku-buku beliau ini harus kita baca, harus kita telaah ya. Kemudian mungkin bukan hanya dari sisi itu saja ya, ada sisi yang lain mungkin yang perlu juga kita sedikit diskusikan mengenai keutamaan buku-buku yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud SAW ini. Jika kita melihat di dalam sirat ya, di dalam riwayat hidup perjalanan kehidupan Hadrat Masih Maud, beliau ini adalah seorang yang sangat larut di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu background kehidupan beliau ya. Sampai-sampai di masa kecil beliau itu, beliau kan ada saudara beliau itu ya. Ketika ada orang yang bertamu ke rumah ayahanda beliau, Hazrat Mirza Ghulam Murtado, kita bisa membaca di dalam sejarah. Jadi ada yang bertanya suatu kali, saya sering melihat anak kamu yang pertama, tetapi saya tidak pernah melihat mana anak yang kedua, gitu kan, putra yang kedua, putra anda yang kedua ini siapa, di mana, gitu kan, tidak pernah melihat. Nah, kebiasaan beliau semenjak kecil itu kan, beliau ini selalu menghabiskan waktu untuk berzikir, beribadah di masjid. Sampai-sampai beliau mendapatkan sebuah julukan masiter, gitu ya. Masiter itu artinya orang yang selalu duduk diam di masjid. Karena memang beliau banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tadi seperti itu ya. Kemudian itu satu sisi. Beliau orang yang sangat larut di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi yang lain, ketika beliau beranjak dewasa, kan kita bisa melihat dalam sirat beliau bagaimana kecintaan beliau ya terhadap agama Islam, kecintaan terhadap kitab suci Al-Qur'an, kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kehidupan beliau ini berisi berisi cita-cita untuk membela agama Islam. Kita mungkin bisa di-highlight sedikit bagaimana kondisi agama Islam di India, di Hindustan saat itu, sehingga Hadrat Masih Maud SAW beliau memutuskan untuk membela Islam melalui apa? Melalui pena, melalui tulisan-tulisan beliau. Mungkin kalau kita melihat ke sejarah India atau Hindustan ketika itu ya, di Hindustan Islam khususnya ya, itu terdiri dari berbagai macam agama, gitu ya. Ya, betul. Berbagai macam agama ada di sana. Hindu ada, Sikh, ya, Brahma Samaj, Islam termasuk di dalamnya. Kemudian bersamaan dengan masuknya Inggris ke India, Kristen, ya. Walaupun sebelum itu Kristen sudah ada, tetapi ketika Inggris ya menguasai India, itu Kristen berkembang begitu pesat, gitu ya. Dan dengan perkembangan itu Islam mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, gitu ya. Karena para pendeta Kristen ini, mereka dalam menyebarkan agama Kristen, mereka berusaha menyerang agama Islam. Ya. Mereka menyerang Al-Quran, gitu ya, melemparkan berbagai tuduhan, bukan hanya Al-Quran, mereka melemparkan berbagai tuduhan kepada Rasulullah SAW. Dan itu bukan hanya, serangan itu bukan hanya dari agama Kristen, gitu ya, dari agama Hindu, dan agama-agama yang lain pun, mereka juga melancarkan serangan-serangan kepada agama Islam. Dan beliau melihat bahwa itu dari sisi luar ya, dari sisi eksternal ya, dari sisi agama-agama yang lain. Kemudian dari segi internal sendiri, beliau melihat bahwa umat Muslim di India, terutama ketika itu, terpecah ke berbagai macam golongan. Gitu ya. Dan antara satu golongan dengan golongan yang lain ini, mereka tidak bisa akur. Ya. Banyak timbul pertentangan. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga masuk berbagai macam pemahaman yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Al-Quran. Jadi memang saat itu tadi dari sisi eksternal ya, dari sisi agama-agama yang lain ini menyerang agama Islam, kemudian dari sisi internal sendiri ya, agama Islam terpecah. Kemudian bukan hanya terpecah, tetapi pengaruh-pengaruh pemikiran Barat ya sudah mulai masuk menjamur ke dalam pemikiran-pemikiran orang Islam di sana saat itu. Saya juga pernah membaca, jadi salah satu pemikiran yang mungkin masuk ke dalam banyak orang kalangan umat Islam saat itu adalah mengenai doa ya, doa. Jadi dikatakan bahwa doa itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu gitu, seolah-olah doa itu tidak memiliki fungsi apa-apa gitu kan. Itu satu, karena terpengaruh oleh pemikiran dari luar ya, pemikiran Barat tusuk-tusuk. Nah kemudian yang kedua yang sangat utama lagi, bahwa umat Islam sudah menutup kemungkinan untuk turunnya wahyu. Jadi saat ini kata umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lagi berbicara, tidak lagi menurunkan wahyunya. Pintu wahyu itu sudah tertutup. Jadi dua hal ini secara internal ya dalam agama Islam sendiri ya. Dan ini merupakan sebenarnya ini itu adalah sebuah senjata sebenarnya bagi umat Islam. Satu tadi doa itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi keampuhan, khasiat dari doa itu sendiri sudah mulai diabaikan. Kedua, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang turun melalui wahyu kepada hambanya. Nah, umat Muslim sendiri telah menutup pintunya. Mereka mengatakan sudah tidak lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Nah, ini dua pemahaman yang sudah masuk ke dalam agama Islam.
Dan dari situ maka Hadrat Masih Maud kemudian beliau berpikir bahwa tadi Islam dari luar sudah diserang begitu rupa, dari dalam pun tadi pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran sudah masuk, maka beliau memutuskan ya untuk membela agama Islam ini dari serangan-serangan luar dan dari kelemahan-kelemahan yang timbul di dalam. Nah, kemudian cara Hadrat Masih Maud membela agama Islam itu salah satunya adalah dengan beliau menuliskan buku-buku yang sekian banyaknya, banyak sekali pembelaan terhadap Islam. Ini juga membuktikan sebuah keutamaan ya dari buku-buku yang beliau tulis, karena beliau menulis dengan spirit tadi untuk membela agama Islam dari serangan-serangan luar dan kelemahan-kelemahan yang timbul di dalam. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa betapa buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam ini begitu penting ini. Dan bahwa nasihat beliau bahwa warga jemaat ini harus membaca buku beliau itu sebenarnya memang nasihat yang sangat-sangat penting gitu, dan perlu diamalkan gitu. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa mengamalkannya sebagai seorang warga jemaat, dan kita bisa bukan hanya membacanya tapi mengamalkan. Itu yang sangat perlu kita laksanakan. Demikianlah pemirsa, tadi diskusi kami berdua, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada pemirsa semua. Saya Fadl Ahmad Nurdin undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.